sejarah qiraat 10 itu setiap kali disampaikan. Di qiraat ketika hadisnya itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melewati sahabat Hisham yang sedang imami surat Isra baca surat Al-Furqan. Hadis itu hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Pas didengarkan oleh Umar bin Khattab, loh bacaannya kok gak sama ini dengan bacaan yang diajarkan Nabi pada saya. Ditunggu oleh Umar bin Khattab, ditunggu sampai ngamuk Umar bin Khattab ini. Wah, ini main-main ini. Itu selesai sholat ditunggu langsung selendangnya, ridaknya Sayyidina Umar itu ditaruh di lehernya, diseret di itu ke hadapan Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kan seperti itu? Umar bin Khattab mengatakan dia telah membaca Al-Quran beda dengan yang ajarkan kepada saya. Maka Nabi dawuh pada Umar, Iqra ya Umar. Umar membaca hakadha unzil, seperti itu. Dan Nabi dawuh Iqra ya Hisham, baca wa Hisham. Hisham baca, Nabi dawuh hakadha unzil. Dengan kalian innama unzil Qur'anu ala sab'ati ahruf. Jadi Nabi dawuh Quran dengan atas 7 huruf. 7 huruf itu kan semua ulama berbeda pendapat apa ahruf itu, ada sab'atu aujuin dan seterusnya. Seperti wa minan nasi may ya'budu ala harfin ay ala wajhin. Sebagaimana sampai akhirnya Al-Muhaqqiq Ibnu Jazari meneliti semua qiraat baik yang mutawatirah yang sadar itu semua, ya kembalinya pada 7 perbedaan. Itu dari dawuhnya beliau. Dan Nabi menerima ayat itu mengajarkan satu sahabat dengan satu qiraat yang ini pada sahabat yang lain qiraat yang lain. Seperti pada kasusnya Umar dan Hisham. Itu kadang-kadang sahabat menerima Nabi yang menerima 2 macam bacaan dan menerima 3 menerima dan 1 dan seterusnya. Qiraat itu macam-macam. Lepas banyak qiraat ini, maka bangkit orang-orang munafik untuk ciptakan qiraat-qiraat palsu. Maka bercampur di situ qiraat yang asli dari Rasul dan qiraat yang buatan orang-orang yang ini campur. Maka ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu ketika pasukan berangkat ke Azerbaijan, maka itu satu dengan yang lain itu saling mengklaim qiraatnya yang benar, yang lain salah, sampai hampir terpertikai dari orang Islam itu. Bacaan kamu salah, yang benar bacaan saya. Kalau lihat seperti itu, Hudzaifah al-Yamani kembali langsung dengan kudanya sekencang-kencangnya menghadap kepada Khalifah Utsman bin Affan menceritakan masalah ini. Maka beliau usulkan segera dibagukan itu. Itulah diatur adanya Rasam Utsmani itu. Jadi qiraat itu bisa dianggap sah satu kalau mutawatir riwayatnya kepada Rasulullah. Kedua harus mencocoki pada Rasam Utsmani. Kita mencocoki pada lughat al-fusha. Seperti itu dari semua qiraat itu sudah diteliti, yang sesuai enggak sesuai dibuang. Itu kemudian disusunlah 7 mushaf. 7 mushaf ini khilaf, ada mengatakan 7 memasukkan mushaful imam, mengatakan 7 itu selain mushaful imam. Apa mushaful imam itu? Mushaf yang dirincis zaman Khalifah Abu Bakar. Ketika dalam perangan mengenai orang murtad banyak orang-orang yang hafal Quran yang mati itu, maka Umar bin Khattab usul harus dibukukan mushaf ini, dikumpulkan. Kalau kitabah sudah ada zaman Nabi itu mengumpulkan masih belum ada. Ke Abu Bakar, sahabat Abu Bakar tuh mengatakan takut ini kan nggak ada perintah dari Rasulullah, nggak pernah dicontohkan Rasulullah, sekuatnya ini bid'ah. Umar bin Khattab mengatakan
kalaupun itu bid'ah maka inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ni'mal bid'ah hadhi, kata Umar bin Khattab. Ya, saya yang bertanggung jawab seperti itu. Kalaupun ini sebagai bid'ah, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Di sini ada maknanya apa? Bid'ah yang hasanah itu ada. Maka dengan usul Umar bin Khattab disuruhkan pengumpulan mushaf dengan ketua tim siapa nama? Siapa? Yazid bin Thabit itu yang penulisan itu. Terus maka ayat terakhir yang tertulis dalam Jam'ul Mushaf apa itu? Apa yang terakhir? Mesti gak Roy. Ayat terakhir yang tertulis dalam mushaf itu apa? Di ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma hanittum 'harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu yang terakhir tertulis dalam ini di ayat yang memuji Rasul itu jarang dibaca oleh Rasulullah. Dia. Kemudian itu namanya mushaful imam. Jadi kalau orang nggak mau bid'ah semua sesat, ojo nggih Quran iki. Bid'ah ini produksi bid'ah ini. Paham ya? Jadi yang tertulis dalam mushaf seperti ini adalah produk-produk apa ini? Produk bid'ah ini. Jadi nggak gelem aku mau bid'ah blas, yo ojo nggih Quran iki, apal Quran kabeh. Paham ya? Dan itu namanya mushaful imam. Dan mushaful imam itu nanti ada dipegang dalam pangkuannya Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Kemudian yaitu di sejarahnya ada di surat Ahzab ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakala minallah wallahu azizun hakim. Itu enggak ada. Kata orang Syiah itu dicocok PTR itu hilang. Dan memang ayat namanya nasakh namanya. Nasakh tilawatan la hukman itu. Nah itu. Kemudian ketika zaman Utsman bin Affan mencetak 7 mushaf, ini ada dua pendapat kan 7 ini selain mushaful imam yang dirintis zaman Abu Bakar, mengatakan 7 ini termasuk mushaful imam. Dan 7 naskah ini dikirim ke daerah masing-masing. Yang paling banyak qiraatnya di Madinah dikirim sendiri, Mekah sendiri, Basrah sendiri, Kufah sendiri, Syam sendiri. Ya, dikirim itu ada muncul dalam zaman tabi'in muncul ulama-ulama orang yang mencurahkan perhatiannya untuk menyelidiki qiraatnya sampai kepada Rasulullah dengan riwayat yang mutawatir sampai sekitar 80 orang lebih yang seperti itu. 80 orang lebih yang membuat qiraat dengan dirinya disebutkan dengan riwayat yang mutawatir sama Rasulullah sampai 80. Dan 80 ini zaman berikutnya zaman Imam Mujahid itu sudah meneliti dari qiraat itu yang betul-betul bisa disebut ada 14 qiraat. Al-qiraatul arba'asyar. Dari yang 80 itu ketemu berapa? Ternyata dari 14 ini yang 4 masih mengandung qiraah yang tidak mutawatir, qiraah yang ahad. Ya sahih tapi bedanya kalau hadis sahih cukup. Ini hadis sahih. Harus diterima. Tapi kalau qiraat tidak cukup hanya dengan sahih sebelum itu mencapai tingkatan mutawatir untuk berhati-hati dalam dia. Karena itu yang 4 qiraat ini masih ada qiraat riwayat yang ahad tidak mutawatir, maka dipastikan yang semuanya pasti mutawatir ada 10 qiraat. Jadi itu namanya qiraatul asyar. Cuma dari 10 ini yang terkenal hanya 7. Kenapa dengan 7? Di pertama yang menulis qiraat namanya Umar Ad-Dani yang dalam kitab Waqaf Al-Muktafa itu. Umar Ad-Dani.
Kenapa 10? Ada seorang yang sangat alim namanya Imam Syatibi. Itu dalam kitab Hirzul Amani. Itu menulis 7 imam. Mulai Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai. Itu terkenal seperti itu. Yang 3 ini ditemukan di dalam Ad-Durrah. Berarti yang qiraatus sab'ah al-masyhurah, qiraat sab'ah yang terkenal 7. Tapi yang mutawatirah jumlahnya ada 10. Paham ya? Kan 10 yang mutawatir boleh untuk ngimami, untuk dibaca. Tapi kalau ada orang ngimami pakai selain qiraat 10 ini, qiraat syaddah, itu hukumnya batal, yang makmum batal. Jadi sampai bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ada qiraat 14 seperti itu. Kalau teman seperti itu ya batal salatnya. Tidak mutawatir. Sudah paham? Surat tarawih di musola atau masjid kampung yang baiknya membaca surat Al-Ha dan Kulhu dan seterusnya atau bukan dari As-Samsi. Itu ada keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin. Termasuk yang ini kan di dalam bab tarawih 20 rakaat itu dihitung satu solatan. Sehingga suratnya harus berturutan. Di termasuk yang enggak urut ini kembali itu namanya yang ya sah tetap sah, cuma itu enggak baik, zigzag tuh. Al-Ha kulhu wal asli kulhu itu namanya itu enggak. Yang bagus kita mulai wasyamsi nanti urut, kita enggak kembali itu. Itu keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin. Dan apakah boleh pada saat kita sholat baca surat dengan satu imam tapi tidak ganti imam lainnya? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Yang dimaksudkan kalau ganti gimana? Kalau enggak ganti jelas enggak apa-apanya. Sangat tidak apa-apa. Yang sudah ditanyakan kalau kita ganti imam seperti itu baru ditanyakan. Rakaat pertama kok pakai imam ini, kedua pakai imam ini, enggak apa-apa. Sudah beda. Kalau kita campur dalam bahkan kita boleh Fatihah pakai imam siapa, Fatihahnya suratnya pakai imam yang lain itu boleh. Sebenarnya pakai ini kita baca waras, maksudnya baca pakai susimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhiri baca suratnya pakai pakai waras misalnya enggak apa-apa. Sudah qodiyahnya sudah beda-beda. Tapi lebih baik samakan antara surat yang kita baca dengan Fatihahnya.